Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penelitian survei. Anggota kelompok kami yaitu Putri Ayu Widyastuti dan saya sendiri Lina Tadia. Untuk cakupan materinya, yang pertama, pengertian metode penelitian survei. Yang kedua, unsur penelitian survei. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip pengukuran skala. Yang keempat, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian yang terakhir ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengertian metode penelitian survei. Metode penelitian survei ialah metode penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Proses penelitian survei merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan yang menarik perhatian peneliti. Penelitian survei menggambarkan proses transformasi komponen informasi ilmiah. Penelitian survei merupakan kegiatan penelitian yang datang pada saat tertentu dengan 3 fungsi metode survei. Menurut DeVauces, 1991, ayat 5-6. Yang pertama, yaitu menggambarkan karakteristik data survei dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang data dan kecenderungan yang ada. Kemudian yang kedua, menjelaskan adanya penyebab sebuah gejala atau kecenderungan tertentu dari suatu fenomena. Dan yang ketiga, mengeksplorasi relasi antar variabel. Survei dapat digunakan untuk menganalisis sebab akibat. Beberapa proses teknik sederhana namun ideal yang dapat diambil dalam metode penelitian survei yaitu: yang pertama, merumuskan masalah penelitian dan menulis tujuan penelitian survei. Kemudian yang kedua, tuliskan manfaat penelitian survei dengan cara akademik dan atau praktis. Yang ketiga, jika perlu, tentukan konsep dan hipotesis penelitian. Yang keempat, kumpulkan informasi dari hasil studi sebelumnya yang terkait. Yang kelima, tentukan sampel penelitian. Yang keenam, buat kuesioner. Yang ketujuh, pengumpulan data, termasuk pernyataan untuk asisten peneliti yang mengumpulkan data jika mereka memiliki asisten penelitian. Kemudian yang kedelapan, yaitu memproses dan menganalisis data secara manual atau dengan komputer. Yang terakhir, laporkan hasil pencarian secara tertulis. Unsur-unsur penelitian survei. Konsep yaitu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak seperti kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi yaitu hubungan yang logis antara dua konsep. Teori yaitu serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Variabel yaitu sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Hipotesa yaitu sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dan teori. Operasional yaitu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ayu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lina Tadia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengukuran skala. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Berikut jenis-jenis pengukuran skala. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. Ciri-ciri skala nominal adalah: A. Kategori data bersifat mutually eksklusif atau saling memisah. B. Kategori data tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa sembarang. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain:
kategori data saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Ciri-ciri dari skala ini menurut O'Hara ada 5. A. Kategori data bersifat saling memisah. B. Kategori data memiliki aturan yang logis. C. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. D. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. E. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak punya nilai 0 absolut. Yang keempat ada skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Selanjutnya, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Berikut ini adalah pengertian reliabilitas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sukarji pada tahun 2000. Reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi. Yang kedua, menurut Anastasia dan Susana pada tahun 1997. Reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Yang ketiga, menurut Sugiono pada tahun 2005, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Yang keempat, menurut Surya Brata pada tahun 2004, reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dicapai. Selanjutnya, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas instrumen. Pertama, pengujian validitas konstruk. Pengujian ini dapat digunakan pendapat dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Selesai, lalu diteruskan uji coba instrumen. Yang kedua, pengujian validitas isi. Untuk membandingkan isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan secara tes-retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, ketik nama dan MPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.